Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia selalu untuk kita semua. Baiklah, video saya kali ini mengenai apa dan bagaimana terkait tentang profil pelajar Pancasila pada kurikulum Merdeka. Baiklah, kita mulai dulu dengan keterangan bahwa untuk peserta didik sampai pada kompetensi dan karakter yang terdapat dalam profil pelajar Pancasila perlu penguatan selain di intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan program lainnya. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila dilaksanakan dengan melatih peserta didik untuk menggali isu nyata di lingkungan sekitar dan berkolaborasi untuk memecahkan masalah tersebut. Oleh karena itu, alokasi waktu tersendiri sangat dibutuhkan guna memastikan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dapat berjalan dengan baik. Hal ini berdasarkan bahwa pertanyaan mengapa proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu membutuhkan alokasi waktu tersendiri. Baiklah, berikutnya kita lihat apa yang dimaksud dengan profil pelajar Pancasila. Itu untuk diketahui kita bersama. Profil pelajar Pancasila adalah profil lulusan yang bertujuan untuk menunjukkan karakter dan kompetensi yang diharapkan diraih dan menguatkan nilai-nilai luhur Pancasila, peserta didik, dan para pemangku kepentingan. Lalu, apakah profil pelajar Pancasila hanya berlaku untuk kurikulum Merdeka atau berlaku juga pada satuan pendidikan yang menerapkan kurikulum 2013? Profil pelajar Pancasila tidak hanya berlaku untuk satuan pendidikan yang menggunakan kurikulum Merdeka saja, namun berlaku juga untuk satuan pendidikan yang menerapkan kurikulum 2013 ya. Lalu bagaimana menerapkan profil pelajar Pancasila pada kurikulum 2013? Dalam penyusunannya, profil pelajar Pancasila sudah memetakan atau merujuk penguatan pendidikan karakter atau PPK, sehingga dalam mengimplementasikannya dapat diselaraskan dengan penyesuaian sesuai dengan kemampuan satuan pendidikan. Satuan pendidikan yang menggunakan kurikulum 2013 boleh menerapkan pembelajaran berbasis proyek untuk penguatan profil pelajar Pancasila seperti yang dilakukan oleh sekolah penggerak atau SMK-PK. Mengapa pembelajaran melalui proyek disebut sebagai penguatan profil pelajar Pancasila? Di satuan pendidikan, profil pelajar Pancasila perlu dikembangkan melalui berbagai strategi yang saling melengkapi dan menguatkan, yaitu budaya satuan pendidikan, kegiatan pembelajaran, dan kegiatan kokurikuler berupa pembelajaran melalui proyek. Dengan demikian, proyek ini bukan satu-satunya metode melainkan penguatan upaya mengembangkan profil pelajar Pancasila. Apa itu proyek penguatan profil Pancasila? Proyek penguatan profil pelajar Pancasila adalah sebuah pendekatan pembelajaran melalui proyek dengan sasaran utama mencapai dimensi profil pelajar Pancasila. Peserta didik akan belajar menelaah tema-tema tertentu yang menjadi prioritas setiap tahunnya. Apa saja perubahan yang timbul dengan adanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila? Dengan adanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila, maka satuan pendidikan perlu mengalokasikan waktu agar guru bisa bekerja secara kolaboratif. Kolaborasi akan menjadi kunci sukses atau tidak suksesnya sebuah proyek. Dalam melaksanakan proyek, guru-guru harus berkolaborasi secara lintas ilmu untuk merencanakan, memfasilitasi, dan menjalankan asesmen. Misalnya pada satuan PAUD, proyek penguatan profil pelajar Pancasila memiliki tema-tema yang ditentukan pemerintah. Tema-tema ini dapat dikembangkan oleh satuan pendidikan. Pada setiap tahunnya, satuan pendidikan melaksanakan 2 tema proyek, sehingga hal ini perlu masuk dalam pengorganisasian pembelajaran dalam kurikulum operasional atau satuan pendidikan. Apa yang dimaksud dengan dimensi profil pelajar Pancasila? Dimensi profil pelajar Pancasila adalah karakter dan kompetensi fondasi yang perlu dikembangkan satuan pendidikan untuk peserta didik. Dimensi-dimensi profil pelajar Pancasila adalah: 1. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. 2. Berkebinekaan global. 3. Bergotong royong. 4. Mandiri. 5. Bernalar kritis. Dan 6. Kreatif. Sebagai contoh, mampu mengelola waktu belajar dan merancang strategi yang sesuai untuk pencapaian tujuan belajar,
adalah sikap yang terbangun sebagai hasil dari perkembangan dimensi mandiri. Bagaimana implementasi proyek profil pelajar Pancasila di satuan pendidikan? Proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang akan dijalankan terpisah dari mata pelajaran, namun mengambil sebagian waktu dari keseluruhan pembelajaran di satuan pendidikan. Pada satuan PAUD, misalnya, pelaksanaan proyek profil pelajar Pancasila terintegrasi dengan kegiatan bermain belajar harian dan dilakukan sekurang-kurangnya pada perayaan hari besar dan perayaan tradisi lokal. Apa pengaruh profil pelajar Pancasila ke pembelajaran di kelas? Setiap mata pelajaran, program, dan kegiatan di satuan pendidikan diharapkan mendukung ketercapaian profil pelajar Pancasila dengan memasukkannya dalam pembelajaran. Profil pelajar Pancasila juga akan diperkuat dengan pembelajaran berbasis proyek dengan tema yang mendukung perkembangan kompetensi dan karakter yang dituju. Pengaruh langsung dari profil pelajar Pancasila adanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila sejak jenjang PAUD sampai dengan SMA atau SMK dan di SLB. Pengaruh tidak langsung pada satuan pendidikan adalah adanya asesmen nasional, khususnya survei lingkungan belajar dan survei karakter merupakan metode untuk memantau lingkungan belajar yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Apakah perbedaan profil pelajar Pancasila dengan nilai-nilai dalam penguatan pendidikan karakter atau PPK? PPK adalah gerakan pendidikan di bawah tanggung jawab satuan pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olahraga. Pentingnya pendidikan karakter ditunjukkan dan dikuatkan dalam profil pelajar Pancasila dengan menjadikannya sebagai arah karakter yang dituju dalam pendidikan Indonesia. Jika proyek penguatan profil pelajar Pancasila berjalan, bagaimana dengan program PPK yang sudah berjalan? PPK tetap dapat berjalan sesuai kebutuhan dan pembiasaan di satuan pendidikan masing-masing yang terintegrasi dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan program PPK adalah usaha dan amanat kebijakan dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam mengembangkan peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Itu pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Di manakah nasionalisme dalam profil pelajar Pancasila? Nasionalisme terbangun dari perwujudan dimensi-dimensi profil pelajar Pancasila. Nasionalisme merupakan buah dari perkembangan dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, yaitu akhlak bernegara. Dimensi bergotong royong juga dimensi berkebinekaan global. Jika profil pelajar Pancasila masuk sebagai Renstra Kemendikbudristek, bagaimana pelaksanaannya di satuan pendidikan? Implementasi profil pelajar Pancasila dilakukan dengan melaksanakan kegiatan atau pembelajaran, program, proyek, dan sebagainya yang tujuannya adalah ketercapaian profil pelajar Pancasila. Kepala satuan pendidikan, guru, tenaga pendidikan, dan pelaku pendidikan lainnya juga diharapkan untuk memiliki profil ini dengan kerjasama antara satuan pendidikan, orang tua, dan masyarakat, serta didukung oleh para pemangku kepentingan dan pemangku kebijakan. Bagaimana mengukur ketercapaian profil pelajar Pancasila? Proyek profil pelajar Pancasila memiliki rapor tersendiri yang akan membantu rekam jejak ketercapaian profil pelajar Pancasila. Pada satuan PAUD sendiri tidak ada rapor khusus untuk proyek profil pelajar Pancasila. Rapor proyek profil integrasi dengan laporan perkembangan CP dan diharapkan muncul di portofolio anak. Profil pelajar Pancasila merupakan tujuan akhir dari hasil pendidikan, sehingga satuan pendidikan juga seyogyanya tidak terburu-buru dalam mengukur ketercapaian profil, melainkan membangun kompetensi dan karakter tersebut secara konsisten dan melihat perkembangannya melalui penilaian proyek. Apakah proyek penguatan profil pelajar Pancasila diampu oleh guru yang sama dengan guru mata pelajaran? Proyek penguatan profil pelajar Pancasila diajarkan secara kolaboratif atau team teaching oleh guru mata pelajaran dan guru kelas. Karena proyek ini memiliki target utama pengembangan profil pelajar Pancasila, maka semua guru, baik guru mata pelajaran maupun guru kelas,
perlu terlibat dalam perencanaan, pengajaran, dan asesmen. Di satuan PAUD, guru yang mengampu proyek penguatan profil pelajar Pancasila sama dengan guru kelas. Sejumlah 20-30% jam pelajaran dari setiap mapel dialokasikan untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Apakah proyek tersebut akan diimplementasikan per mapel atau terintegrasi antar mapel? Target utama proyek ini adalah penguatan profil pelajar Pancasila sebagai tujuan jangka panjang pembelajaran. Oleh karena itu, tujuan proyek ini tidak berkaitan langsung dengan konten atau capaian pembelajaran dari mapel yang sedang dipelajari. Dalam implementasinya, guru kelas dan guru mapel berkolaborasi dan fokus pada pencapaian dimensi profil pelajar Pancasila dalam perencanaan dan fasilitasi kegiatan proyek ini. Penentuan 20-30% alokasi waktu untuk proyek tidak berlaku untuk satuan PAUD. Dalam rangkaian kegiatannya, peserta didik akan menggali pemahaman dan mencari solusi mengenai isu-isu yang dikemas dalam 7 tema berdasarkan tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs di SD, SMP, SMA, SMK, dan sederajat serta 4 tema di satuan PAUD. Berbagai macam keterampilan dan pengetahuan akan dikembangkan untuk pendalaman isu, penyelesaian masalah, dan tidak dipisah-pisah dalam mata pelajaran. Bagaimana bentuk pelaporan hasil proyek? Hasil proyek penguatan profil pelajar Pancasila dilaporkan dalam rapor akhir tahun semester 2 peserta didik. Format rapor tersebut berbeda dengan format hasil belajar intrakurikuler. Rapor hasil proyek menggambarkan perkembangan sub-elemen profil pelajar Pancasila yang dipilih dalam tema proyek di tahun ajaran. Pada satuan PAUD, laporan hasil proyek tidak terpisah dengan rapor intrakurikuler. Itu berbeda. Perkembangan proyek dan dimensi profil ditunjukkan dalam portofolio anak. Apakah bentuk laporan hasil belajar proyek profil pelajar Pancasila per mata pelajaran? Proyek penguatan profil pelajar Pancasila tidak terkait dengan mata pelajaran, sehingga bentuk laporannya tidak disusun per mata pelajaran. Bagaimana jika peserta didik memilih tema proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang belum mereka pelajari dalam mata pelajaran atau intrakurikuler? Tema-tema dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila mengajarkan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang kontekstual dan umum. Peserta didik berkesempatan untuk mengeksplorasi pengetahuan dan keterampilan tersebut meskipun mereka belum mempelajarinya dalam intrakurikuler. Bahkan, proyek yang mereka lakukan dapat menjadi pengetahuan awal yang mendorong mereka lebih siap untuk mempelajarinya lebih jauh dalam intrakurikuler. Apakah proyek penguatan profil pelajar Pancasila hanya menggunakan pembelajaran basis proyek? Proyek penguatan profil pelajar Pancasila tidak berarti pendekatan berbasis proyek saja. Satuan pendidikan dapat menggunakan pendekatan lain seperti inquiry, berbasis masalah, dan pendekatan lain yang sesuai digunakan untuk mengembangkan karakter dan kompetensi yang dituju di profil pelajar Pancasila. Apakah satuan pendidikan yang menggunakan kurikulum 2013 bisa melakukan proyek penguatan profil pelajar Pancasila? Satuan pendidikan yang menggunakan kurikulum 2013 bisa melakukan proyek penguatan profil pelajar Pancasila bila satuan pendidikan dapat menyelesaikan pengelolaan waktu dan kolaborasi antar guru. Demikianlah, terima kasih atas perhatiannya. Semoga penjelasan sebelumnya menjadi manfaat bagi kita semua. Jangan lupa silahkan dibagikan, di-share seluas-luasnya. Dan jika berkenan silahkan like, komentar Anda untuk membangun, kemudian subscribe-nya. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kurangan. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.